Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berjumpa lagi dalam bahasan mata kuliah struktur kayu. Kali ini eh, kita menyambung perencanaan konstruksi. Kalau kemarin tentang perencanaan struktur yang menyandang gaya dalam gaya tarik, kali ini kita akan membahas perencanaan untuk bagian struktur yang menyahan beban kan atau beban desak. Baik, saya bagi saja screen-nya sebagai berikut. Seperti biasa, saya akan mengerjakannya di dalam eh, perangkat Excel. Perhitungan seperti pada video sebelumnya sudah dikerjakannya, yaitu eh, nilai gaya-gaya dan sifatnya eh, masing-masing batang dari soal kuda-kuda ini. Kuda-kuda atap, rangka atap. Nilai gaya-gayanya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, sehingga bisa ditabulasikan seperti ini. Ditabelkan. N1 yang ini nilainya 100, sifatnya adalah tarik. Yang kedua ini adalah 125, besarnya kilonewton, adalah tekan. Yang ketiga adalah 10, sifatnya tarik. 4 adalah 100, sifatnya tarik. Yang 5 41,67, ini tekan, ini juga tekan. 83,33. Terus yang 7 itu 60, sifatnya tarik. Kemudian 8 dan 9 sama-sama tekan, nilainya masing-masing 83,33 dan 41,67 kilonewton. Yang batang 10 100 kilonewton tarik, yang 13 juga tarik, ya 100 juga. Yang 11 10 kilonewton tarik, dan 12 adalah 125 kilonewton sifatnya tarik. Adapun panjangnya seperti dilihat di sini. 2 meter, 2,5, 1,5, 2, dan seterusnya. Cuman ada 3 macam. Ada 4 ya, sama ini. 4 macam. Kemudian, eh, tipikal perencanaannya adalah menurut acuan yang ada di SNI 2002, yaitu perencanaan konstruksi kayu di Indonesia. Siap. Kemudian mutu kayu adalah mutu A, kemudian kekuatannya adalah E21, lalu faktor koreksinya adalah CM sama dengan 1, CT sama dengan 1, CPT 1, dan CF adalah 1 dari ketentuan soal ya. Ini ketentuan soal seperti di buku yang saya screenshot dari buku referensi yang kita gunakan. Kemudian jenis kombinasi pembebanannya adalah 1,2D plus minus E plus 0,5L. Lalu alat sambungnya adalah baut. Kemudian pertanyaan, rencanakanlah gaya batang tekan
Untuk batang nomor dua yang mana? Yang ini, nah, nomor dua N2 125. Memang ini yang paling besar dari seluruh tekan ini. Nilai terbesar adalah 125. Kemudian eh, dalam seluruh tabulasi ini bagus bagi kita untuk memilih, menyelesaikan dulu nilai paling besar, kemudian didapatkan dimensinya untuk menahan beban itu berapa. Eh, Sehingga kalau kita gunakan pada batang yang lain, di nomor-nomor yang lain ya, dia pasti aman karena yang lain lebih kecil lagi gayanya yang di sandangnya. Jadi kalau satu batang itu sudah mampu untuk memikul yang paling besar gayanya, berarti apalagi untuk yang lebih kecil daripada itu. Dengan catatan dia sejenis ya. Kalau tekan tekan semuanya, kalau tarik dibandingkan dengan tarik yang lain. Kecuali kalau mau kita punya kayu custom ya, misalnya ada yang besar kita pasang yang besar, yang kecil kita pilih yang lebih kecil lagi. Tetapi ini kadang-kadang tidak efisien. Maksudnya kita beli kan kayu itu kalau bisa tidak banyak jenisnya, jadi satu jenis saja. Eh, Kemudian potongan di sini ini misalnya panjangnya 2,5 meter ya, 2,5 meter, pak kayu itu di pasaran panjangnya 4 meter, jadi masih ada sisa 1,5 meter. Nah itu bisa digunakan di lain potongannya maksudnya, sehingga terpakai dengan efisiensi yang bagus daripada kita membeli lagi jenis kayu yang kecil sesuai dengan kecilnya nilai gaya di batang yang lainnya. Kemudian dari segi pemasangan juga lebih mudah. Kalau kayu yang sejenis ukurannya atau sama besar, disambung lebih mudah. Disambung di titik simpul maupun disambung di sambungan dalam satu batang. Baik, kita lanjutkan. Eh, Pekerjaan pertama adalah menghitung gaya batang. Sudah ya, yaitu N2 sudah dihitung sebelumnya. Kalau Anda bingung bisa lihat di video sebelumnya. Dapatnya adalah 125, itu dari tabel di atas tadi, kilonewton. Kemudian dari ketentuan soal diketahui mutu kayu yang digunakan adalah E21. Nah, untuk E21 ini kita masukkan kepada tabel yang ada di bab 2 buku acuan kita, eh, yaitu tabel 2.1, tabel nilai kuat acuan dalam satuan MPa, megapascal, berdasarkan atas pemilihan secara mekanis pada pemilahan secara mekanis pada kadar air sebesar 15%. Nah, untuk E21 didapatkan baris ini. Tergantung nanti apa parameter yang mau diambil, ambilnya dari baris ini. Untuk E21 modulus elastisitas lentur, Ewood, EW sama dengan 20.000 watt lentur itu 56 MPa, lalu watt tarik sejar serat 47 FT itu ya. Kemudian FC kuat tekan sejajar serat 40 dan seterusnya. Nanti tergantung parameter yang akan kita ambil. Kemudian eh, yang kita butuhkan untuk perhitungan selanjutnya adalah FC sejajar serat, yaitu dari kolom yang ini ya, nilainya 40 MPa, dan E Wood 20.000 MPa yang ini. Nah, dari keterangan soal untuk kayu jenis A, maka kita masukkan ke tabel yang ada di bab 2 juga, tabel 2.2, yaitu nilai rasio tahanan. Untuk A, untuk mutu A, ya, nilai rasio tahanannya eh,
0,8. Artinya kayu bekerja dengan kekuatan itu sebesar 80%-nya saja. Jadi kita lihat eh, dari ketiga macam ini, dari A, B, sampai C dari kelas mutu ini, A paling besar ya. Dan itu pun tidak mencapai 100%, artinya tetap mengalami pengurangan, nilai amannya disimpan 20%. Nilai rasio tanah 0,8 dari sini. Kemudian dari kombinasi pembebanan yang digunakan, kita masukkan ke tabel yang ada di bab 3, yaitu tabel 3.2 tentang faktor waktu atau simbolnya lambda. Kombinasi pembebanan untuk ketentuan ini 1,2D plus minus E plus 0,5 L. Yang ini ya, 1, ya yang ini. Bukan ini. Tapi kebetulan nilainya 1. Lambda sama dengan 1. Kemudian faktor reduksi atau theta T, ukuran penampang batang pada perhitungan batang satu, yaitu batang tarik telah direncanakan dengan mengambil kayu dimensinya 50 10, 50 120. Jadi B-nya 50, H-nya 120, lebar ini dan ini tinggi. Nah, dari dimensi ini eh, berarti luasannya atau areanya sama dengan hasil kali dari 50 kali 120 mm. Sama dengan 6.000 mm persegi. Eh, A panjang batang 2 dari hitungan kemarin ya. Kita lihat dulu. Panjangnya adalah 2,5. Ini batang 2 ya. Ini 2 meter. Ini 1,5 meter. Berarti ini sama dengan akar dari 2 pangkat 2 terus tambah 1,5 pangkat 2 diakarkan. Akar kuadrat ya. Akar pangkat 2. Sama dengan 2,5 panjang. Ini. Lalu kita mencari jari-jari girasi. Jari-jari girasi untuk penampang persegi itu dirumuskan R sama dengan akar kuadrat dari DB pangkat 3 dibagi 12 DB, atau D-nya bisa dicoretnya, D-nya hilang. Kemudian B pangkat 3 dibagi B berarti sisa B pangkat 2 atau sama dengan akar dari B pangkat 2 per 12. Nah, karena pangkat 2 bisa diakarkan, sisa B saja, B bisa keluar. B saja dikali dengan 1/12. Nah, akar dari 1/12 itu nilainya 0,2887 dikali B. Untuk nilai B yang eh, kurang daripada D. Lalu jari-jari gerasi penampang, kalau penampang bulat dia R sama dengan 0,25D. Kalau ini yang persegi. Di mana nilai B adalah lebar penampang dan D adalah tinggi penampang. Sedangkan D besar di rumus ini adalah diameter penampang. Baik, yang dipilih tadi yang persegi berarti 0,2887 dikali B 0,2887 dikali dengan B-nya sama dengan 50 ini tadi ya. Nih. Nah, itu
Nilainya sama dengan 14,44 milimeter. Selanjutnya kita akan hitung kelangsingan eh, struktur ini, di mana nilai kelangsingan adalah fungsi dari KE dikali L dibagi dengan R. R tadi yang baru saja dihitung, jari-jari girasi. KE sama dengan 1. Lalu L sama dengan panjangnya tadi ya 2,5 yang ini tadi. Ini 2,5 panjang sisi miringnya. Lalu R hasil hitungan ini tadi. Syarat kelangsingan maksimum adalah 175 dan itu eh, kita kalikan dulu ya. KE dikali L 1 kali 2,5 dibagi dengan R. Nah, oh iya, L tadi harus dikalikan dengan 1.000 dulu ya. Nah, dalam sini dia dikalikan 1.000 dulu. Karena apa? Karena 2,5 ini dalam meter, sedangkan eh, penampang itu dalam satuan eh, milimeter. Berarti harus disamakan dulu satuannya setara, baru dikerjakan. Maka didapat nilai 173,2. Nah, ini masih lebih kecil daripada syarat kelangsingan maksimum 175. Berarti eh, perbandingan ini dan ini oke. Nah, nilai KE tadi di mana kita dapatnya sama dengan 1 nih ya, tabel faktor tekuk KE di ujung-ujungnya dia. Nah, ini kita dapat dari eh, ya, tipikal tumpuannya ya. Dia bekerja di tumpuan apa? Nah, dalam dalam apa namanya eh, struktur tadi sebagai bagian dari rangka atap segitiga, maka tumpuannya dia adalah yang tipikal D ini, di mana masih mungkin terjadi rotasi ini, di kedua ujungnya. Jadi nilai KE teoritisnya sama dengan 1,0, di mana ini adalah sendi, ini juga sendi. Selanjutnya nomor 4, menghitung kuat tekan sejajar serat acuan atau FC dan modulus elastisitas selentur acuan atau EW. Dari tabel 2.2 didapatkan rasio rasio tahanan untuk kayu A sama dengan 0,8. Ini dari sini 0,8, atau tabel 2.2 yang di atas tadi juga bisa dilihat ini 0,8. Sama ya. Dari tabel itu didapatkan dari tabel 21 yang panjang tadi 2.1. Nah, ini nilai F- FC FC sejajar serat dapatnya 40 dan EW 20 ribu MPa. Nah, ini 20 ribu MPa EW dan FC-nya 40. Selanjutnya modulus elastisitas lentur acuan EW sama dengan rasio tahanan 0,8 tadi ya reduksinya.
80%, dikali dengan nilai E acuan 20.000, nilai tabel tadi, maka didapatkan EW sama dengan 0,8 kali 20.000, hasilnya 16.000 dalam satuan MPa, megapascal. Lalu kita menghitung kestabilan kolom atau CP. Rumusnya CP sama dengan 1 tambah alfa C dibagi 2C. Dikurangi akar dari akar kuadrat ya, dari 1 tambah alfa C per 2C tutup kurung dikuadratkan dikurangi alfa C dibagi C. Nah, sebelum sampai ke parameter rumus ini kita hitung dahulu satu nilai tahanan tekan terkoreksi atau P0 aksen ya, di mana P0 aksen sama dengan FC aksen dikali A. FC aksen itu adalah macam-macam koefisien dikalikan dengan FC itu sendiri. Eh, Tadi di data soal nilai koefisien-koefisien itu semuanya satu ya. Berarti CM1, CP1, CPT1, CF1 dikalikan dengan FC sama dengan 32. Nah, ini FC setelah dikalikan 0,8. Baru dikalikan dengan A. Nah, A-nya tadi 6.000. Dari mana 6.000? Dari sini. Ketentuan soal dia mau profilnya berapa tadi 100 ya 20 kali 120. Apakah bisa selain itu ya bisa ya. Malah menurut saya ini kurang kurang ideal 5:12 ini. Karena terlalu kurus dia mudah untuk lentik. Yang sedang-sedang itu ya perbandingannya misalnya 2:3 ya, 2 lebar 3 eh, tingginya. Karena ini contohnya kita lanjut saja ya. Terus hasil kalinya adalah 1 kali 1 kali 1 kali 32 kali 6.000 sama dengan 192.000 Newton. Nilai PO aksen. Selanjutnya modulus elastisitas lentur yang telah dikalikan dengan faktor koreksi atau EW aksen. EW aksen sama dengan CM kali CT kali CPT kali CF dikali EW. Nah, ini satu kali EW-nya tadi 16.000 dari perhitungan yang ini. Hmm, kita makan MPI. Kemudian nilai modulus elastisitas lentur terkoreksi pada persentil kelima atau E05 aksen, di mana E05 aksen sama dengan 0,69 dikali dengan EW aksen yang tadi. Atau 0,69 dikali 16.000 yang tadi. Maka hasilnya, hasil kalinya 0,69 kali 16.000 sama dengan 11.040 MPa. Lanjut, tahanan tekuk kritis Euler atau PE, P Euler sama dengan rumusnya PE sama dengan Pi kuadrat kali E aksen 0,5 dikali dengan I dibagi dalam kurung KE kali L pangkat 2. Itu sama dengan kalau kita urai. V kuadrat dikali E aksen 0,5
E05 dikali dengan A, eh, lalu dibagi KE dibagi L per R kuadrat, atau sama dengan Pi-nya itu 3,14 kuadrat kan. Ini ya. Kemudian kali E aksen 05 yang ini tadi. Nah, lalu A tadi di atas ya, nilai luas area. Itu nilai A dibagi dengan KE adalah 1, L panjangnya adalah 250 mm, dibagi jari-jari girasinya 14,44, ditutup kurung, lalu dikuadratkan. Nah, hasil dari operasi hitung ini kuadrat dikali ini dibagi dalam kurung ini satu ya, satu dikali yang ini 2.500 per 14,44, tutup kurung dikuadratkan. Hasilnya sama dengan 21.773,7 MPa. Lalu faktor tahanan, jenis, simbol, dan nilai. Ini ada di tabel bab 3, tabel pertama atau tabel 3.1, yaitu berisi macam-macam faktor tahanan untuk beberapa keadaan, yaitu tekan, lentur, stabilitas, tarik, geser, puntir, atau sambungan. Nah, yang kita pilih ini dia dalam keadaan tertekan. Yang pertama yaitu nilainya 0,9, dan kalau dia untuk stabilitas nantinya nilainya adalah 0,85. Seperti kita lihat sini. Lalu alfa C sama dengan ini theta atau pi, saya lupa penyebutannya. Hmm, Dikali dengan PA dibagi lambda kali pi C dikali P0 aksen. Nah, ini yang S 0,85, terus yang C yang ini 0,9. Asalnya ya. Jadi dari 0,85 ini dikali nilai PE sebelumnya, PE sebelumnya yang ini. Lalu lambda, lambda tadi 1 ya. Lambda sama dengan 1. Mana nih? X242. Nah ini ya. Dari bacaan ini lambda cuma 1. Delta C ini tadi 0,9. Yang ini. P0 aksen 19.000, 192.000. Yang ini. Nah, tinggal dikalikan. Biru kali hijau dibagi dalam kurung ungu kali coklat kali hijau. Hasilnya alfa C sama dengan 0,107110. Terus 1 plus alfa C per 2C berarti 1 tambah yang baru saja dihitung tadi. Itu dibagi 2 kali C. C-nya sama dengan 0,8. Dari mana dapatnya? Dari sini, di bawah ini. Ketentuan untuk C sama dengan 0,80 untuk batang masif, sama dengan 0,85 untuk tiang dan pancang bundar, dan 0,9 untuk glulam atau kayu laminasi struktural dan kayu komposit struktural. Nah, apa pilihannya C sama dengan 0,8. Selanjutnya,
CP sama dengan rumusnya itu ya. Satu tambah alfa C per 2C dikurangi akar kuadrat dari dalam kurung satu plus alfa C per 2C tutup kurung kuadrat dikurangi alfa C per C. Dikerjakan ya. Satu per 2 ini tambah eh, AC yang didapat tadi ya. Ini alfa C nih. Alfa C dibagi yang 0,8 tadi C-nya. Jadi yang ini. Terus kurangi dengan akar dari satu tambah alfa C di atas tadi ya. Alfa C ini. Terus 2 kali 0,8 nilai C. Hmm, dari tabel. Tutup kurung dikuadratkan. Wah, dia nggak bisa baca. 0,1071 per 0,8. Ini datangnya dari ini, nilai alfa C. Lalu ini saja terus dikuadratkan. Hasilnya 0,479. Sedangkan yang di sebelah sini, nah 0,1710 bagi 0,4. Hasilnya 0,1339. Jadi 0,479 dikurangi dengan 0,1339 berapa, lalu diakarkan. Nah, ini adalah nilai pengurang. CP sama dengan nilai ini, nilai hasil ini. Dikurangi nilai akar ini sebelah sini. Hasilnya 0,692 dikurangi 0, ya akar ya, akar dari 0,479 hasilnya 0,10466. Cukup panjang. Perhitungan selanjutnya adalah menghitung tahanan tekan terkoreksi, yaitu P aksen sama dengan CP kali P0. CP tadi perhitungan sebelumnya. Ini CP. Lalu P0 aksen sama dengan yang ini. Nah, tinggal mengalihkan hasilnya 20.094,3 dalam satuan Newton. Itu adalah nilai tahanan tekan terkoreksi. Nah, selanjutnya adalah perhitungan ketujuh, yaitu kontrol tekanan tekan terfaktor atau PU sama dengan harus kurang dari lambda kali PC dikali P aksen. PU itu nilainya 125 kilonewton dalam perhitungan sebelahnya, sebelumnya tadi. Lalu sama dengan hasil kalian ya. Lambda 1 dari 0,9 dikalikan dengan P 2094,3. Maka hasilnya 18.085 Newton atau 18,08 kilo Newton. Nah, syaratnya ini harus lebih kecil daripada ini. Sementara ini 125 dibandingkan dengan 18. Berarti dimensi yang kita pakai tadi yaitu 50 kali 120 itu tidak ideal atau harus diganti ya.
Karenanya kita harus mengulangi perhitungan. Eh, dengan ukuran kayu tadi 50 ribu, sekarang coba 80 kali 200 milimeter. Maka nilai A-nya 80 kali 200 dengan 16.000. Lanjut, panjang batang 2 itu adalah 2,5 meter atau 2.500 milimeter. Berarti girasinya R sama dengan 0,887 kali B karena dia persegi ya. B-nya tadi 80, ini hasil mengganti. Maka hasil kali dengan faktornya 0,2887 kali 80 sama dengan 23,096 milimeter. Lalu kelangsingan sama dengan tadi ya, kelangsingan KE dikali L dibagi R. KE dapat 1, L 2,5 panjangnya, lalu R 23,1. Kita kalikan 1 kali 2,5 kali 23,1 dapat 108,2. Syarat kelangsingan cuma 170, kelangsingan maksimum 175, artinya belum melebihi. Oke, berarti menghitung FC dan EW. Kuat kuat tekan sejajar serat acuan atau FC sama dengan rasio tahanan dikali nilai kuat acuan. Nilai tahanan tadi di atas dari tabel didapat 0,8, sedangkan kuat acuan di tabel juga itu 40 MPa ya. 0,8 kali 40 MPa sama dengan 32 MPa. Untuk elastisitas lentur acuan atau EW, rasio tahanan 0,8, acuan untuk nomor tadi ya, E21 sama dengan 20.000. Di hasil kalinya, oh, 16.000 MPa. Lalu menghitung faktor kestabilan kolom atau CP, PO kali FC aksen kali A. FC aksen itu adalah fungsi sama dengan CM kali CT kali CPT kali CF kali dengan FC. Atau 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali FC-nya 32. Dari mana ini? 32 dari sini. Menghasilkan tahanan tekan P0 aksen tadi ya. Hasilnya didapatkan 512.000 Newton. Lalu modulus elastisitas lentur sama seperti pekerjaan di atas ya. Faktor-faktor ini, faktor koreksi, satu semua dikalikan dengan EW-nya 16.000 dari sini. Hasilnya sebenarnya 16.000. Nilai modulus elastisitas lentur terkoreksi pada persentil kelima atau E05 aksen, di mana E05 aksen sama dengan 0,69 kali EW aksen. 0,69 kali EW aksen sama dengan yang ini. Hasil pasti hitungnya sama dengan 11.040 MPa.
Tahanan teguh kritis Euler sama dengan perhitungan sebelumnya juga ya, caranya ini, atau rumusannya. V kuadrat atau 3,14 kuadrat dikali E 05 aksen nilainya 11.040 dari ini dikali A 16.000 tadi dari perhitungan awalnya, yaitu dimensinya berapa tadi? Eh, Mana? Cek tadi 403. Nih yang ini 80 kali 200. Lalu dibagi K, satu, L itu panjangnya 2.500 mm, dibagi girasinya dari perhitungan atas. Jari-jari girasi. Nih, tutup kurung lalu dikuadratkan. Sama dengan operasi hitungnya. 3,14 kuadrat kali 1104 kali berapa nih? 16.000 dibagi 1 kali 250 per 23,096 tutup kurung dikuadratkan. Hasilnya 146.642,1 Newton. Lalu dari tabel di atas tadi ya, PC sama dengan 0,9, PS sama dengan 0,85, maka alpha C sama dengan rumusnya ini sama tadi. PS kali PE dibagi dengan lambda PC dikali P0 aksen. Ini 0,25, terus PE sama dengan tadi barusan itu. Tuh, lalu 0,9 dan nilai tabel. Lambda itu nilai 1 dari tabel juga. P0 aksen itu dari perhitungan sebelumnya. Nih. Ini kalau dioperasikan atas per bawah. Nah, biru kali hijau dibagi dalam kurung ungu kali merah tua dikali dengan hijau. Ya, hasilnya 0,27419. Terus 1 tambah alfa C per 2C. 1 tambah alfa C tahun ini. 2 kali C. C-nya tadi pembacaan tabel ya. Dari ketentuan C sama dengan ini. Nah, ini di tabel tadi. Lihat pertemuan sebelumnya. Lalu CP sama dengan rumusnya ini 1 tambah alfa C per 2C dikurangi akar dari dalam kurung 1 tambah alfa C per 2C tutup kurung kuadrat dikurangi alfa C per C tutup akar. Nah, masukkan nilai-nilainya. Nih, nilai alfa C, nilai C, alfa C, nilai C. Ini alfa C per nilai C. Sehingga hasilnya adalah 0,25649. Kanan tekan terkoreksi. P aksen dikali CP dikali P0 aksen sama dengan CP tadi hitungan sebelumnya ya. Yang ini. Lalu P0 aksen dari O3 437. Ini hasilnya 131.323,6 Newton. Nah, lalu kita kontrol.
PU itu harus lebih kecil daripada lambda kali PC kali Pearson, atau PU ini nilai itu tadi ya, nilai apa namanya, beban, besaran beban yang bekerja di batang dua, yaitu 125 kilonewton atau 125 ribu newton, itu harus lebih kecil daripada ini tadi. Lambda 1, which is 0,9, oke, aksen saat 131, ya 131.323,6. Hasilnya, hasil kalinya satu, hmm, ini kekecilan Pak. Kita buka saja. Hmm. Nah, ini kecilkan dulu, kurangi angkanya. Nah, ini juga. Nah, ini 125, ini 118. Masih kurang. Ini sudah dua kali kurang. Berarti bisa nanti dinaikkan. Ini dimensinya ditambah besar. Nah, ini bisa dijadikan 100. Misalnya, apakah sudah masuk? Nah, sudah oke. Tapi kebanyakan ya. Coba kalau 90 saja. Masuk tidak? Oh, masuk ya. 16. Nah, berarti yang diperlukan dimensinya 90 kali 120. Begitu saja ya. Dicoba terus sampai dia ujungnya ini oke. Mana tadi? Kita kembalikan dulu. Ini tadi 80. Nah, itu contoh pertama di persoalan tekan. Contoh kedua ini, baiklah kita tambahkan sedikit lagi ya. Bila pada gambar kuda-kuda batang dua mampu menahan beban 10 ton. Kombinasi beban yang digunakan adalah 1,4D. Tentukan, ditentukan lebar penampang itu B-nya 50, H-nya nggak tahu ya. Kemudian faktor kestabilan CP-nya 0,99 saja. Tadi kan satu. Hitung tinggi penampangnya. Nah, propertis kayu tadi, untuk E21 FC sejajar serat sama dengan 40 MPa, kemudian EW sama dengan 20.000 MPa, kemudian kelas mutu A, maka rasio tahanan 0,8. Dari kombinasi pembenaran yang digunakan, eh, 1,4D, maka nilai faktor waktu atau lambda sama dengan 0,6 ya dari tabel ini. 1,4D berarti faktor waktu 0,6. Faktor reduksi untuk tekan PT sama dengan 0,9. Tahanan tekan terkoreksi, P aksen kali CP kali FC kali A area, eh, sama dengan CP kali FC ini adalah FE kali CM kali CT kali CPT kali CR dikali dengan A. Atau mudahnya dikurung saja ya. Ini kita kurangi. Sama dengan CP 0,99, FE itu 0,8 kali 40, ini FE.
lalu CM1, CT1, CPT1, dan CR1 dikali A belum tahu. Eh, Hasil kalinya 0,9 kali ini, dan kali 111 hasilnya 31,68 A. Ini nilai P aksen. Kemudian menghitung dimensi kayu. PU itu sama dengan P ultimate ya. Sama dengan atau harus lebih kecil daripada lambda kali PC kali P aksen. Nah, PU sama dengan 100 kilonewton tadi ya. Eh, dari M136. Ini yang ini ya, untuk M1 dikali dengan 1000 ya, 100 kilonewton sampai dengan 100.000 newton harus lebih kecil daripada lambda 0,6, PT sama dengan 0,9, eh, terus P aksen 31,68 kali dengan A. Hasil kalinya ini biru kali hijau ini kali kotak ungu, hasilnya 17,11 dikali A, di mana A itu adalah dikali H ya. Nah, B-nya tadi adalah 50, H-nya masih belum tahu. 17,11 kali 50 H. Lalu hasil kalinya 17,11 kali 50 itu sama dengan 855,4 kali H. Berarti H saja dibagi ya, 100.000 dibagi dengan ini. Nah, hasilnya 116,9. Itu harus lebih kecil daripada A. H berarti harus lebih besar ya. Yang lebih besar daripada ini ya kita ambil saja di sini 120. Nah, pembulatan ke atas dengan pembulatan sepuluhan, atau rondap ya, dengan satuannya dihilangkan, ini minus 1. Sudah dapat 120. Ini satuannya milimeter. Lalu kontrol keamanan. PU, masukkan nilai tadi ya, 120. 0,6, ini 0,9 nilai PC. P aksen 31,68 kali 50 nilai B, kali 120 nilai H. Hasilnya ini 100.000, ini 102.000 sekian. 102.643. Jadi sudah lebih besar. Jadi bisa dikatakan oke. Nah, demikianlah untuk eh, contoh perhitungan batang pekan, struktur batang pekan. Kawan-kawan sekalian bisa mencoba dengan batang-batang yang lain. Ini baru batang dua. Batang pekan masih ada berapa nih tabulasinya. Nih, nah, ini. Batang pekan, cobalah untuk yang batang 5, batang 6, 5, 6, 8, 9, ya, batang diagonalnya kayaknya. 5, 6, 9, 8, 12, dan 2. Hmm. Coba itu tentukan batangnya. Walaupun tadi kata kuncinya kita sudah tahu ya, biasanya
satu jenis ukuran saja, dan ukuran yang kita dapat tadi apa tadi ya? Yang cocoknya sekitar 90 kali 120 tadi ya. Baik, itu saja. Eh, Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas eh, perhatiannya. Sampai jumpa di bagian terakhir, yaitu bagian sambungan. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.